kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Wilma Ratu Rusang, CGP Angkatan 11 Kabupaten Morowali Utara, Unit Kerja SMPN 1 Petasia. Dan perkenalkan di samping saya Abdul Karim Kasmin dari SDN Lambolo, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara. Kemudian yang berikut, perkenalkan, nama saya Habasia dari SDN 1 Kolonodale. baik, Selamat selamat menyaksikan. Bersama guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ya, selamat sore Bu Irma. Selamat sore Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Kabar baik-baik, sehat-sehat Bu. Ya, lihat suasananya seperti cerah memang. Iya. Ibu mau melaksanakan coaching ya? Iya Bu, hari ini saya mau melaksanakan coaching kepada coach saya. Oke. Jadi untuk pelaksanaan coaching ini, mari sama-sama kita tahu dulu rubrik penilaian coaching itu ya, bahwa kita mesti berdasarkan pada prinsip coaching itu sendiri. Dan yang tentu yang utama kita harus memegang yang mana kompetensi inti coaching itu. Ya. Sekarang saya masuk di ini ya. Kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti coachingnya sebentar? Baik, dalam kompetensi coaching sebentar ini saya ingin menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, kemudian saya akan memaksimalkan potensi dari coach saya, di mana saya akan menggunakan alur Tirta sebagai alur dalam dalam prinsip coaching ini, kemudian ada yang mendengarkan dengan rasa, seperti itu. Oh, iya. Dari kompetensi tadi itu nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ini nanti ingin diobservasi nantinya? Iya baik, Ibu, dalam praktik coaching sebentar, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh kepada coach agar apa yang menjadi permasalahannya bisa kami berdua selesaikan bersama-sama. Saya mampu menggali ide-ide dari coach tersebut. Oh ya, kompetensinya ini yang kehadiran penuh ya. Iya. Ya. Salah satu kompetensi yang memang perlu diperhatikan setiap coach. Ya. Dari kompetensi tadi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang mana ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju dan kembangkan itu kehadiran penuh itu Bu, seperti itu, karena menurut saya kehadiran penuh itu sangat penting bagi dalam praktik coaching agar supaya coach tersebut boleh merasakan bahwa saya bisa bersama-sama dengan dia mencari solusi. Ya, untuk peran supervisi ini demikian Ibu. Nanti setelah supervisi kita bergabung lagi. Baik, terima kasih Ibu Ya. untuk hari ini. Baik, selamat sore Pak Karim. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Bu, alhamdulillah baik. Baik. Nah, hari ini Pak kita mau bahas bersama-sama tentang tindakan bully di kalangan siswa SMP. Jadi kamu capai dari perbincangan kita kali ini. Jadi saya ingin cari solusi dari masalah yang kami hadapi di sekolah, yakni adanya bullying yang semakin parah dan meresahkan di sekolah kami. Baik Pak, saya mengerti. Terima kasih ya sudah sharing bersama-sama. Jadi fokus kita hari ini yaitu bagaimana kita mencari cara untuk memberhentikan bullying yang terjadi di sekolah. Mari kita mulai ya Pak. Baik. Pertama, kita coba identifikasi dulu situasinya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana Bapak merasa akan mencapai tujuan ini? Kalau melihat fenomena di lapangan, sepertinya sih baru 2 sih Bu, karena masih banyak bullying dan kita nggak tahu harus ngapain lagi.
Oke, baik Pak, saya mengerti. Menurut Bapak, apa kekuatan yang Bapak punya untuk mengatasi masalah ini? Kalau kita lihat rekan-rekan guru, beberapa guru sudah peduli dan mau membantu. Tetapi ada juga yang tidak bersedia untuk ikut serta. Ya, apa peluang yang dan kemungkinan yang bisa Bapak lihat dari kasus ini? Mungkin kami berpikir akan membuat program-program anti-bullying yang lebih dan sering diskusi tentang dampak negatifnya dengan rekan-rekan guru dan berbicara lepas dengan peserta didik. Baik Pak. Lalu, adakah hambatan atau gangguan yang mungkin muncul nantinya? Kalau kita berbicara kasus bullying, kadang korban bullying itu takut melaporkan apa yang telah mereka alami, baik itu kepada guru maupun kepada orang tuanya. Ya, aku pikir kita bisa mulai dengan awareness campaign tentang dampak buruk bullying. Bagus, langkah awal yang bagus ya Pak. Kemudian apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan ini? Rencana yang saya pikirkan dalam alam pikiran saya ingin membuat program edukasi anti bullying dan mengajak rekan-rekan guru beserta dengan teman-teman buat ikut serta. Terus juga ingin membuat forum buat korban berani cerita. Baik Pak. Kemudian adakah prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas yang pertama adalah saya ingin melibatkan guru secara maksimal, kemudian membuat program edukasi dan forum untuk korban. Terus jangka waktunya bagaimana Pak? Saya berharap beberapa bulan ke depan kita bisa memulai programnya dan mungkin beberapa bulan lagi akan kita lihat perubahan positif. Bagus Pak. Bagaimana cara Bapak untuk mengukur keberhasilan dari rencana ini? Suksesnya program ini bisa dilihat dari penurunan bullying di sekolah kami. Keren sekali ya Pak. Tapi pasti ada rintangan dalam rencana ini ya. Bagaimana cara Bapak mengatasi rintangan tersebut? Jadi kami setelah kita perlu siapin rencana B kalau rencana A nggak jalan, dan tetap berkomunikasi sama guru buat atasi masalah yang mungkin muncul. Oke, itu baik ya Pak. Kemudian komitmen Bapak bagaimana terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk menerapkan rencana ini secara maksimal. Apakah ada yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Yang bisa membantu ya rekan-rekan sejawat, guru dan seluruh warga sekolah. Baik itu penjaga kantin, security dan masyarakat di sekitar sekolah. Benar-benar ya Pak. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut dari sesi coaching hari ini Pak? Saya bakal pantau terus perkembangan berdasarkan rencana yang telah kami susun sebelumnya, dan saya pasti berbicara dengan kita lagi setelah pertemuan ini. Oke, bagus sekali ya Pak. Saya percaya bahwa Bapak bisa mengerjakan rencana-rencana ini. Kemudian kalau ada perkembangan atau butuh bantuan, jangan ragu buat Bapak berdiskusi lagi dengan saya ya Pak. Makasih banyak Ibu Wilma. Ini satu bentuk dukungan yang luar biasa dari Ibu. Baik, sama-sama juga Pak, Bapak sudah mempercayakan saya untuk bersama-sama berdiskusi dengan Bapak terkait kasus bullying yang terjadi di sekolah Bapak. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif ya soal kasus bullying di sekolah Bapak. Iya Ibu, makasih Bu. Sama-sama Pak Karim, tetap semangat ya dan lanjutkan usaha Bapak untuk mengatasi bullying yang ada di sekolah. Iya Bu. Oke. Ya, Ibu Wilma. Iya Bu. Nih, bagaimana nih tadi coaching tadi nih? Wah, luar biasa sekali tadi Bu. Waktu pada saat saya kasih coaching itu luar biasa. Coach saya sudah menunjukkan keterbukaan seperti itu tentang masalah bully di sekolah. Jadi kami sudah bersama-sama menemukan solusi apa yang akan direncanakan oleh Pak Abdul Karim di kemudian hari nanti. Ya, betul sekali Bu Wilma, dari catatan-catatan saya yang tadi ini betul bahwa Ibu memang nampak sekali menggunakan anak tadi.
dari alutsista secara runut, dan juga karena pengembangan kompetensi yang Ibu pilih kehadiran penuh, di situ nampak jelas bahwa Ibu sangat memperhatikan coach tadi. Iya. Jadi ini selain tadi dari kehadiran penuh yang Ibu ingin kembangkan, ada lagi enggak yang ingin dikembangkan dari hasil coaching yang dilakukan tadi itu? Baik, kalau menurut saya itu yang harus saya kembangkan itu yaitu pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan berbobot itu mungkin bisa menggali lebih dalam lagi potensi dari coach saya. Kemudian coach saya tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ide-ide dari pemikiran dia, apa-apa saja aksi yang akan dia lakukan. Kemudian dia lebih terbuka dengan saya. Jadi saya berharap pengembangan yang saya mau itu di pertanyaan yang lebih berbobot seperti itu, Bu. Iya. Berarti kompetensi yang pertanyaan berbobot ya. Ya, memang betul sekali Ibu bahwa ingin menggali seorang coach itu tentu kita harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Karena bagaimana kita bisa mengetahui permasalahan apa yang mereka hadapi, dan kita gali potensi yang mereka bisa lakukan tindakan aksi kalau pertanyaan-pertanyaan kita berikan itu ala kadarnya saja. Iya. Demikian hasil pasca supervisi kita ini. Semoga coaching-coaching berikutnya akan lebih berkembang dan lebih baik lagi. Baik, Ibu. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Baik, Assalamualaikum. Selamat sore Pak Karim. Sore Ibu Ilma. Iya, hari ini Pak Karim datang ke saya untuk menanyakan terkait praktik coaching ya. Iya betul sekali Bu. Iya. Nah, begini Pak ya, dalam praktik coaching itu kita harus, Bapak harus tahu soal rubrik penilaian dalam percakapan coaching itu. Jadi pada hari ini praktik dalam prinsip coaching itu kita harus menerapkan 3, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian bagaimana kita memaksimalkan potensi dari coach nantinya. Nah, seperti itu ya Pak. Siap. Kemudian saya mau bertanya kepada Bapak sebagai coach, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam hal ini? Jadi nanti saya akan meng-coach Ibu Habasia Ya. dengan mengembangkan kompetensi 3 kompetensi. Yang pertama adalah presence, kehadiran penuh. Yang kedua adalah bagaimana menggali Ibu Habasia dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah bagaimana saya mendengarkan dengan aktif apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Habasia, sehingga saya menemukan kata-kata kunci yang memberikan gambaran sesuai dengan potensi yang dia miliki. Baik Pak ya, luar biasa apa yang menjadi pemahaman Bapak dalam hal coaching ini. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi hari ini Pak? Kalau untuk hari ini saya sih ingin lebih kepada mendengarkan dengan aktif dengan menggunakan teknik rasa. Saya pikir itu lebih penting supaya saya bisa memahami apa masalah yang dihadapi oleh Ibu Habasia, sehingga dari masalah itu saya mampu menggali potensi-potensi yang dia bisa terapkan untuk mengatasi masalahnya. Baik, luar biasa ya Pak. Kemudian dalam ketercapaian dalam tujuan pengembangan ini, apa yang Bapak inginkan? Dari mendengarkan secara aktif itu, yang ingin saya, indikator ketercapaiannya adalah bagaimana saya mampu memahami masalah yang dihadapi Ibu Habasia, yang kemudian mampu memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi sebentar pada saat Bapak coaching nanti dengan Ibu Habasia, saya akan mensupervisinya. Iya, selamat menjalankan tugas Bapak dalam praktik coaching. Selamat sore. Sore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Habasia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Karim. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah. Tapi ya ini namanya banyak pekerjaan ya. Di sisi lain saya rasa capek juga sih. Oh iya Ibu. Jadi beberapa waktu ke depan
kita punya waktu. Apa nih yang akan didiskusikan hari ini? Banyak hal yang saya ingin diskusikan sih Pak, tapi ada ini yang urgensi ya. Ini tentang ini ya Pak, metode pembelajaran saya di kelas ini. Saya ini ingin fokus ke ini, bagaimana metode pembelajaran saya itu berpihak kepada murid saya. Bagus sekali Bu Abbasya ya. Nah, apa yang ingin kita capai dari percakapan kita hari ini? Saya ingin pembelajaran saya itu di kelas itu berpihak pada murid saya. Yang itu sih yang utama. Bagaimana proses belajar mengajar di kelas itu, pembelajarannya itu berpihak kepada murid saya. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut? Kalau saya pembelajaran yang berpihak pada murid tentu itu pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan mereka, kebutuhan belajar mereka. Sungguh istimewa Bu ya. Sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, bagaimana sih Ibu mengetahui kebutuhan belajar murid? Salah satu cara ya melihat bagaimana saya mengetahui kebutuhan belajar murid itu, yang pernah saya lakukan sih ini, melakukan asesmen awal. Asesmen diagnostik itu ada yang kognitif maupun ada juga yang non kognitif, itu yang pernah saya lakukan. Nah, luar biasa Ibu ya. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut? Saya melakukan asesmen ini, asesmen diagnostik non kognitif ini pada awal tahun ajaran baru ya saya laksanakan. Dan juga kalau asesmen non kognitifnya saya lakukan sebelum ini masuk materi baru, saya lakukan juga. Setiap masuk materi baru saya lakukan juga. Wah, luar biasa Ibu ya, sudah menerapkan asesmen diagnostik dan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Adakah cara lain Ibu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid Ibu? Kalau saya lihat sebagian ada sih, saya lihat teman kayaknya tertarik sih, mereka itu mengetahui kebutuhan belajar muridnya ini mereka berdasarkan profil belajar muridnya. Barangkali itu yang akan saya laksanakan ya Pak. Profil belajar Profil murid belajar ya. muridnya. Iya. Menurut Ibu kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan profil belajar murid tersebut Ibu? Ini kan sudah berapa bulan kita masuki di tahun ajaran baru ya. Tidak ada kata terlambat untuk melakukan cara lain ya selain dari tadi yang saya lakukan itu asesmen diagnostik itu. Ya dalam waktu dekat ini karena kebetulan saya akan masuk di materi baru lagi khusus pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Ya sebelum masuk materi baru itu saya akan melakukan profil belajar siswa saya dalam waktu dekat ini, insya Allah Pak. Jadi lebih cepat lebih baik Bu ya kita menerapkan. Menurut Ibu, apa yang dapat dari diskusi kita pada kali ini Bu? Hal yang saya dapat tentu yang utama tadi bahwa pemetaan kebutuhan belajar murid saya langsung teringat kepada teman yang dilaksanakan teman itu juga yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini. Tentu dari kegiatan ini saya merasa senang bahwa ternyata secara tidak langsung keinginan yang dulu yang saya akan laksanakan baru rencana, nanti ini saya akan laksanakan dalam waktu yang lebih cepat lagi. Keren Ibu. Jangan lupa hubungi saya kalau butuh dukungan Ibu ya. Ya, saya akan selalu menghubungi Bapak. Jika walaupun saya tidak butuh atau butuh, saya tetap menghubungi Bapak. Siap Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Sukses untuk programnya Ibu ke depan. Sama-sama Pak, sukses. Bagaimana Pak Karim hasil dari praktik coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Abbasya tadi? Luar biasa. Dari praktik itu Ibu Abbasya ternyata menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik Pak.
indikator pencapaian yang saya lihat tadi bahwa indikator pencapaian dari Bapak itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian hasil observasi saya itu Bapak sudah menerapkan apa yang Bapak sampaikan di awal tadi dalam praktisi bahwa Bapak ingin mengembangkan kompetensi dengan mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh kunci Bapak yaitu Ibu Abasia. Jadi saya melihat itu sudah terjadi, sudah terlaksana dengan baik ya Pak. Kemudian apa kompetensi yang ingin lagi dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil coaching yang Bapak berikan? Kalau berdasarkan coaching tadi, yang ingin saya kembangkan yang berikutnya untuk coaching berikutnya adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi setelah ada kompetensi mendengarkan dengan aktif, dari situ saya akan mampu menggali membuat pertanyaan berbobot. Sehingga ke depan saya berharap bahwa saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Baik, luar biasa sekali ya Pak apa yang sudah Bapak sampaikan. Semoga rencana aksi Bapak kemudian hari itu boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih sudah mempercayakan saya sebagai supervisi Bapak dalam praktik coaching ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak dan selamat sore. Sore. Oke, selamat sore Pak. Ibu Abasia, Waalaikumsalam Pak Karim. Ibu sebentar akan meng-coach siapa ya? Sebentar, pelaksanaan coaching saya ini sama Ibu Wilma. Jadi sebelum kita melakukan coaching, ada baiknya kita akan melakukan, Ibu mengetahui rubrik penilaian. Yang pertama yang harus Ibu ketahui adalah bagaimana dalam proses coaching itu ada 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimal kompetensi. Dan kami nanti akan memberikan berapa sih skala yang Ibu peroleh. Kemudian yang kedua setelah prinsip coaching ada yang disebut dengan kompetensi coach. Di situ ada 3 hal yang harus Ibu hadirkan dalam percakapan sebentar. Yang pertama adalah bagaimana Ibu presence, kehadiran penuh, bagaimana Ibu dia menghadirkan dirinya Ibu mendapatkan sehingga si coach itu bisa terbuka dengan apa yang Ibu sampaikan kepada beliau. Yang kedua adalah Ibu harus mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga adalah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Yang satu ya saya ingin kembangkan ya yang secara khusus yaitu pada poin mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dalam pertanyaan berbobot itu apa indikator ketercapaian dari kompetensi ini dikembangkan? Melalui mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu saya ingin lewat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini saya mampu menggali potensi-potensi yang ada pada diri coach itu sendiri. Ya, saya kira itu. Oh, siap. Jadi kalau begitu untuk kegiatan kita pada sore hari ini cukup. Kita akan bertemu setelah melakukan coaching dengan Wilma ya. Iya. Senang bertemu Ibu hari ini. Terima kasih Pak. Gimana kabar sore ini? Baik-baik, sehat-sehat Bu, puji Tuhan. Iya. Di waktu senggang ini apa nih yang kita mau obrolkan ini? Iya, begini nih Bu, saya ingin mendiskusikan tentang metode pembelajaran di kelas saya Bu. Soalnya kadang saya melihat bahwa anak-anak didik saya itu kurang motivasi dalam belajar, seperti itu Bu. Iya, jadi fokusnya kita bincang-bincang kita ini tentang metode pembelajaran di kelasnya Ibu. Iya, benar sekali. Metode pembelajaran yang selama ini metode pembelajaran yang bagaimana yang Ibu telah laksanakan? Selama ini metode pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas itu cuma berfokus pada satu saja sih Bu, pada ceramah, kemudian hanya memberikan
tugas kepada anak-anak seperti itu sih Bu. Jadi tapi kadang saya melihat anak-anak itu kurang motivasi lah. Jadi dari yang Ibu tadi sampaikan, bagaimana ini? Motivasi belajar yang bagaimana yang kira-kira Ibu inginkan seperti itu? Jadi dalam pembelajaran saya ingin sekali bahwa anak-anak memiliki motivasi belajar. Kemudian mereka bisa secara aktif bertanya dan saya bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti itu agar supaya motivasi belajar mereka bisa berkembang. Dari penjelasan Ibu, indikator-indikator tadi itu, Ibu, bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid menurut Ibu? Ya, jadi menurut saya Bu, pembelajaran yang berpihak pada murid itu yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat ini seperti itu. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi sekarang bagaimana Ibu mengetahui kebutuhan belajar murid itu sendiri? Baik, menurut saya sih ada banyak cara Bu untuk mengetahui kebutuhan belajar murid saya, seperti melakukan asesmen diagnostik, baik itu yang kognitif maupun non kognitif ya, untuk mengetahui titik berangkat murid dari satu materi untuk melakukan asesmen terhadap kesulitan belajar anak, baik anak-anak yang biasanya ada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Bu, inklusi seperti itu. Jadi saya harus melakukan asesmen, baik itu yang diagnostik kognitif maupun yang non kognitif seperti itu. Ya. Selain yang Ibu terangkan tadi, apakah ada cara lain selain yang tadi itu melakukan asesmen? Selain melakukan asesmen itu, tentunya saya harus melihat pada profil belajar. Jadi seperti itu untuk mengetahui apa kebutuhan belajar mereka. Iya betul. Tadi ada beberapa Ibu telah sampaikan, Ibu melakukan kebutuhan belajar murid dengan asesmen, melalui asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini baik yang kognitif maupun non kognitif. Yang kedua ada tadi Ibu mengatakan bahwa dengan melalui profil belajar murid juga. Dari kedua hal tadi, apa masih ada lagi selain dari dua indikator tadi? Saya rasa itu yang perlu yang saya harus kembangkan di dalam membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Jika misalnya kalau kita ini rentang skala ini ya, jadi sekarang di kelasnya Ibu skalanya itu sekarang ini berada di skala mana nih ya dari pelaksanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid itu? Kalau skala ditanya skala sih, saya itu masih di skala 5 sih Bu. Kalau dalam hal membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, karena seperti yang kita ketahui bersama, sebagai guru itu kita banyak tugas ya Bu, baik itu tugas administrasi di sekolah, kemudian tugas tambahan di sekolah. Jadi untuk menyiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid itu saya masih di skala 5. Oh ya, jadi sekarang ini berada di skala 5. Jadi kira-kira kalau mau dinaikkan keinginan Ibu maunya di skala mana kira-kira ini? Indikator keberhasilan Ibu nanti ini di mana kira-kira skala ini? Iya, mau saya sih Bu, saya ingin menjadi skala 10 sih Bu, karena di mana-mana seorang guru itu mau sekali bahwa anak-anaknya itu berhasil dalam pembelajarannya. Jadi saya maunya ke skala 10. Ya, terima kasih ya mau ke skala 10 ya, semua guru menginginkan itu. Jadi kalau misalnya Ibu mau ke skala 10, kira-kira apa? Kira-kira nih apa ini indikator yang Ibu mau lakukan kembali bahwa Ibu nanti ini akan berada di skala 10? Iya, jadi yang saya pikirkan belakangan hari ini Bu, untuk menjadi skala 10, membuat pembelajaran yang berpihak pada murid itu, yang pastinya saya harus banyak referensi belajar ya Bu, baik itu dari PMM, kemudian dari media sosial yang mengedukasi itu bagaimana, kemudian saya pastinya akan mengkomunikasikan dengan rekan sejawat saya, baik itu guru semata pelajaran saya ataupun bukan, kemudian saya juga akan
bahwa ada komunikasi dan kolaborasi tentunya ya dengan orang tua. Iya, bagus sekali ya rencana Ibu. Saya kira rencana itu akan terlaksana ya nantinya ya. Jadi begini, dari hasil bincang-bincangnya kita ini, apa yang Ibu rasakan setelah bincang-bincang ini? Setelah bincang-bincang ini sih saya merasakan lega, Bu. Setidaknya saya punya tempat untuk berdiskusi bersama terkait dengan pembelajaran yang lebih pada murid-murid ini, seperti itu. Saya senang juga bahwa saya didengarkan dalam hal ini. Iya, terima kasih ya. Ya demikian bincang-bincang kita kali ini. Semoga nanti rencana-rencana Ibu ke depan yang Ibu akan laksanakan nanti boleh hubungi saya ya sebagai tempat curhat atau tempat Ibu bisa meluangkan kembali lagi apa sih yang telah dilaksanakan. Saya siap mendengarkan. Baik, terima kasih sekalian, terima kasih banyak bahwa Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya bahwa untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan menyiapkan pelajaran yang berperan pada murid, seharusnya saya lebih banyak belajar lagi, kemudian jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang hal ini. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk hari ini diskusinya. Semoga saya bisa menerapkan ini kepada anak-anak saya ya. Terima kasih Ibu Wilma, sukses selalu ya. Iya Bu. Terima kasih. Sore Ibu Abasia. Mari. Tadi saya lihat percakapannya begitu mengalir dan luar biasa. Terima kasih Pak. Ibu Abasia berhasil menggali potensi Ibu sehingga Ibu Wilma tadi mampu menemukan sendiri solusi atas masalah ini. Dan dari percakapan tadi di pasca observasi, pra observasi Ibu tadi menunjukkan bahwa pertanyaan berbobot yang ingin dilakukan. Dari percakapan tadi, apakah itu sudah tercapai Ibu? Betul sekali bahwa untuk coaching kali ini saya memang lebih fokusnya ke pertanyaan berbobot. Karena coaching sebelumnya saya pikir walaupun ada beberapa kompetensi coaching itu yang memang dibutuhkan, tetapi untuk pertanyaan berbobot ini saya memang perlu sering melakukan untuk itu. Sama tadi saya pikir untuk kompetensi pertanyaan berbobot saya sudah laksanakan, karena di mana pertanyaan awal tadi itu yang meliputi tentang kebutuhan belajar siswa, tetapi saya gali lagi bahwa selain yang pernah dia lakukan, ada beberapa yang akan dia lakukan dari posisi saya. Jadi saya kira pertanyaan berbobot itu saya telah laksanakan. Ya luar biasa memang Ibu ya. Dari tadi memang Ibu sudah menunjukkan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan menemukan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh Wilma sebagai coaching. Nah, berdasarkan hasil observasi ada beberapa catatan yang menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang pertama Ibu sudah menunjukkan alur tirta percakapan tadi, yang kemudian Ibu bebas tadi tidak memberikan cat kepada Ibu bahwa Anda guru yang keliru dalam mengajar, karena ternyata proses pembelajaran yang dilakukan Ibu Wilma masih konvensional, masih kemudian ceramah, CBSA dan sebagainya. Nah kemudian Ibu sudah sukses mengembangkan apa yang potensi yang dimiliki Ibu dari dialog tadi sungguh luar biasa. Nah yang kemudian Ibu adalah setelah kompetensi pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan ke depan ketika Ibu melakukan coach dengan guru-guru yang lain? Ya betul Pak. Tadi ada selain pertanyaan berbobot, ada tadi kehadiran penuh ya saya lihat. Itu juga akan saya akan kembangkan ulang itu tentang kehadiran penuh. Mestinya saya mesti melakukan salah satu teknik saya mesti lakukan teknik stop ya, supaya dalam coaching itu dia lebih santai, lebih rileks seperti itu. Jadi itu yang kurang tadi saya perhatikan, itu nanti termasuk akan saya perhatikan ulang tentang kehadiran guru, supaya coach dengan coaching itu kayak setara, tidak ada yang di atas atau yang di bawah. Jadi lebih ke familiar seperti itu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan untuk coach
selanjutnya proses coaching